Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam yang terus memberikan mencurahkan karunia nikmat dalam kehidupan kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan mampu dan mau secara detailnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Karena sekecil apapun keguguran yang kita lakukan atas nikmat Allah, sama dengan kita mencatat satu azab yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kenikmatan yang luar biasa. Allah akan lipat gandakan kenikmatan yang besar kepadanya. Tetapi ketika orang tersebut kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Salawat beriringkan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada manusia mulia, manusia agung, wa khataman nabiyyin rahmatan lil alamin, habibana wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga dan para sahabatnya, tabi'in, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita sedang i'tibar ila akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salat. Orang-orang yang berhak bersama Rasulullah, orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah ialah orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami kembali untuk menyampaikan satu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ialah wasiat ketakwaan kepadanya. Apa saja yang menjadi kebanggaan kita hari ini nantinya belum tentu menjadi kebahagiaan ataupun kebanggaan di hadapan Allah. Tetapi orang-orang yang membawa bekal takwa inilah yang akan mampu membelanya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajib mengajak kepada hadirin sekalian untuk sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, menjalankan semua apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah, dan diiringi dengan sunnah-sunnah Rasulullah, serta menjauhi semua apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah, karena menghadap Allah tidak membawa sandang dan pangan, tidak membawa harta yang hanya kita belanjakan untuk belanja makanan dan pakaian saja. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
muka bumi ini tentunya pasti akan Allah berikan ujian kepada kita semua. Orang-orang yang beriman di muka bumi ini akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia darul bala, karena dunia ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah Allah membiarkan orang-orang beriman itu mengatakan aku telah beriman kepada Allah, padahal dia sama sekali belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyudrabu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, tidaklah aku membiarkan manusia itu mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, padahal dia sama sekali belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, maka pastilah kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluukum bisyarri wa khairi fitnah. Kata Allah, aku pasti akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Mengapa dikatakan ujian kebaikan dengan keburukan? Bukankah setiap ujian itu adalah kebaikan dari Allah? Menurut para ulama, ujian keburukan ini ialah keburukan menurut orang-orang yang mengalaminya. Ketika kita diberikan ujian sakit, sesungguhnya baik di sisi Allah, tetapi bagi orang yang mengalami ini adalah buruk, dan itu pasti akan dilakukan, diberikan kepada orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini. Allah pasti akan memberikan ujian kepada orang-orang yang masih berpijak di buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia itu mampu melewati ujian dengan kesenangan. Kenikmatan Allah berikan kepadanya, keleluasan harta, jabatan, titel yang banyak, dia mampu melewati ujian tersebut, mampu dia dekat kepada Allah. Tetapi ketika Allah uji dengan kesulitan, kesulitan dalam harta, kesulitan dalam mencari kerja, kesulitan dalam kehidupan dunia, lantas orang-orang itu berputus asa, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebaliknya, orang-orang yang mampu melewati ujian keburukan. Maksud dari ujian keburukan, Allah berikan kesulitan di muka bumi, atau kekurangan harta, atau diberikan sakit kepadanya, dia mampu dengan sabar melewati ujian tersebut. Ketika Allah berikan kelapangan pada dirinya, diberikan harta yang banyak, waktu yang luang, badan yang sehat, malah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pantaslah kalau dikatakan dunia ini adalah tempatnya ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was sabara wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Pasti kami akan menguji kalian dengan ketakutan, ketakutan hilang jabatan, ketakutan kekurangan harta, ketakutan hilang pekerjaan. Wa basyiris sabirin. Dengan lantang Allah mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar yang melewati ujian tersebut. Orang yang sabar mampu melewati ujian kesenangan, mampu melewati ujian kesulitan. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tetap menjaga iman meskipun dia dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Siapa orang-orang yang diberi kabar gembira itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, jikalau mereka diberikan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian kesulitan maupun kelapangan, dengan lantang, dengan penuh sadar, dengan penuh keimanan, mereka mengatakan dengan tenang, dengan kuat, dengan sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini datang dari Allah, kekayaan datang dari Allah, kesulitan datang dari Allah, pekerjaan datang dari Allah, dan semua ini hanyalah titipan dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wasta'inu, memintalah tolong kepada Allah. Segala ujian yang Allah berikan, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan banyak-banyak bersabar, wassalat, dan jangan sampai meninggalkan solat. Jadikan solat sebagai tempat kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu
sekali-kali kita meninggalkan solat, karena ini adalah kita sebagai orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim, yang selalu meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib mengajak kepada hadirin sekalian, mungkin ada di antara kita saat ini mendapatkan ujian, baik itu ujian kesulitan dalam harta, baik itu kesulitan dalam mencari pekerjaan, baik itu ujian yang bersifatnya ialah kenikmatan, harta yang banyak, jabatan, anak-anak yang sukses, itu merupakan ujian. Maka ujian semua itu sikapilah dengan penuh keimanan kepada Allah. Jika saat ini kita sedang merasakan kesulitan, maka jangan kita tinggalkan Allah. Jika saat ini kita diberikan kelapangan, dan jangan pula kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua Allah ingin melihat sebesar apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selama hidup di dunia ini tidak melupakan bahawa kita sesungguhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa yang hidup di muka bumi ini pasti akan meninggal dunia. Isma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah apa saja yang ingin engkau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan semua yang engkau cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujziyun bi, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat semua